Pemirsa, panti pijat yang menyediakan tempat prostitusi di kawasan Melawai, Jakarta ditutup petugas Satpol PP. Selain melanggar jam operasional, pemilik usaha juga melanggar PPKM dan ketertiban umum. Petugas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menutup secara permanen sebuah panti pijat di Jalan Melawai 9, Kebayoran Baru, Jakarta. Penutupan ditandai dengan pemasangan spanduk dan garis Satpol PP di pintu masuk panti pijat. Petugas juga membaca dan menyerahkan berita acara penutupan kepada perwakilan pemilik usaha. Penutupan paksa tempat usaha ini dilakukan karena melanggar sejumlah peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa di antaranya adalah menyediakan tempat prostitusi, beroperasi melebihi jam operasional yang ditentukan. Beberapa di antaranya adalah menyediakan tempat prostitusi dan beroperasi melebihi jam operasional yang ditentukan. Sesuai dengan Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, kemudian Perda 18 tahun 2018 tentang kepariwisataan, kemudian juga Perda 3 tentang PSBB, kemudian yang terakhir tentunya kegiatan hari ini adalah untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang melanggar daripada Perda tersebut, kemudian untuk meminimalisir kerumunan-kerumunan selama PSBB. Untuk menghindari tempat usaha ini beroperasi, petugas Satpol PP akan mengawasi selama 1 kali 24 jam. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pangdam Jaya Polda Metro Jaya dan Gubernur DKI Jakarta menghadiri rapat koordinasi terkait penerapan PPKM Mikro di Jakarta dan sekitarnya. PPKM Mikro diharapkan dapat menekan kasus aktif COVID-19 di Jabodetabek. Mulai 9 Februari 2021, pemerintah memperlakukan PPKM Mikro di wilayah Jawa dan Bali termasuk di ibu kota Jakarta. Keputusan ini diambil menyusul PPKM yang diberlakukan 1 bulan terakhir yang tidak efektif. Rabu siang, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, Pemprov DKI Jakarta, serta pihak-pihak terkait lainnya menggelar rapat koordinasi terkait penerapan PPKM Mikro. Kesinambungan antara berbagai pihak hingga ke tingkat RT RW dinilai sebagai kunci penanganan COVID-19 terutama di Jabodetabek. Selama ini kita sudah melaksanakan dengan sistem kampung tangguh yang digalakkan oleh Polda Metro Jaya, Kodam, dan pemerintah daerah. Namun tentunya ini harus berkesinambungan, berkolaborasi dengan daerah-daerah yang memang wilayah dekat dengan Kodam, dengan DKI Jakarta. Salah satunya Depok, kemudian Bekasi, Tangerang Selatan, dan sebagainya. Siang hari ini kita sama-sama melihat ukuran-ukuran yang kita gunakan di dalam pengendalian COVID-19. Kita menyadari bahwa penularannya antar orang dan saat ini kasus aktifnya masih banyak. Kita butuh untuk bisa sama-sama mengendalikan terutama kasus aktif. Selain testing, tracing, dan treatment, kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan juga penting untuk mengatasi COVID-19 di wilayah ibu kota dan sekitarnya. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Guntur Sulkanadir, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi memeriksa Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat, tempat selebgram sosialita Helena Lim disuntik vaksin COVID-19. Sebelumnya, wanita yang terkenal dengan sebutan Crazy Rich Jakarta Utara itu viral karena mendapat vaksin lebih dahulu. Tim dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat mendatangi Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat hari ini. Polisi menyelidiki kasus vaksinasi COVID-19 terhadap sosialita Helena Lim dan rekan-rekannya Senin lalu yang menjadi polemik di media sosial. Beberapa staf puskesmas diperiksa dan sejumlah berkas dikumpulkan. Polisi juga datang ke Apotik Bumi yang diakui Helena Lim sebagai tempat kerjanya. Ngapain tuh? Ngantri vaksin. Helena Lim membuat heboh karena video dirinya mendapatkan vaksin COVID-19 viral di media sosial. Padahal tahap pertama yang mendapatkan vaksin adalah kelompok prioritas, seperti tenaga kesehatan, TNI Polri, dan penunjang tenaga kesehatan publik lainnya. Warganet lantas mempertanyakan status wanita yang disebut Crazy Rich Jakarta Utara ini. Kenapa bisa mendapatkan vaksin duluan?
Belakangan, Helena Lim diketahui membawa surat keterangan bekerja di Apotik Bumi yang membuat dirinya dianggap sah untuk mendapatkan vaksin. Menurut pemilik Apotik Bumi, Helena Lim merupakan partner usahanya. Kita mendapat fasilitas untuk suntik gitu. Syarat ya dari apoteker. Kami sebagai partner. Sebetulnya ini kami partner usaha. Dan untuk mendapatkan vaksin itu, Ibu dapat izinnya dari siapa, Bu? Kalau boleh tahu? Izin vaksin. Izin vaksin kami diurus oleh apoteker. Sedangkan Dr. Nazrial Nazar, Ketua Biro Hukum Ikatan Dokter Indonesia menyatakan bahwa pemilik apotik bukanlah tenaga kesehatan sehingga tak seharusnya mendapatkan suntikan vaksin tahap pertama. Kalau dia pemilik, dia bukan apoteker, dia bukan asisten apoteker, atau dia bukan petugas laboratorium di apoteker itu, ya dia bukan tenaga kesehatan, itu jelas kok. Tidak boleh mendapatkan vaksin karena sekarang masih tahapannya tenaga kesehatan. Nah, dalam hal ini ya kalau secara peraturan perundang-undangan dan karena dia bukan terkategori tenaga kesehatan, dia pemilik loh ya. Iya, pemilik. Pemilik yang dia bukan, saya ulang-ulang nih, dia bukan apoteker, dia bukan asisten apoteker atau petugas laboratorium di apoteker itu, ya dia bukan tenaga kesehatan. Kalau bukan tenaga kesehatan, sesuai dengan tegasnya peruntukan tahap pertama ini, ya tentu dia belum termasuk orang-orang yang terkategori mendapat prioritas pertama. Sementara menurut Kementerian Kesehatan, vaksinasi untuk masyarakat umum non-tenaga kesehatan paling cepat pada Maret 2021, terutama untuk kelompok lansia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan berita pilihan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.